Halo, perkenalkan nama saya Sofia Romaida Tosoid dengan NIM 123490004 dari kelas RB, Praktikum Pneumatik dan Hidrolik. Pada modul 10 kita akan melakukan praktikum kontrol silinder ganda dengan timer counter. Tujuan praktikum ini yang pertama adalah mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, dan menguji urutan kerja 2 silinder S1 dan S2 pada PLC menggunakan timer dan counter dengan interlock keselamatan yang memadai. Kedua, mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem kontrol 2 silinder berbasis PLC yang aman, terurut, dan andal dengan pemanfaatan timer untuk pengaturan jeda urutan gerak serta counter untuk pembatasan dan pemantauan jumlah siklus. Kontrol silinder ganda dengan timer dan counter. Kontrol silinder ganda dengan timer dan counter membahas perancangan urutan gerakan 2 aktuator linear, misalnya silinder pneumatik yang dikendalikan oleh PLC menggunakan logical ladder. Fokusnya adalah bagaimana memetakan input-output atau tombol on-off dan mulai, sensor limit atau proximity, serta coil katup untuk silinder 1 dan 2. Lalu menyusun interlock agar kedua silinder bergerak aman dan tidak saling bertabrakan. Timer misalnya TON dipakai untuk memberi jeda terukur antar langkah seperti tunda sebelum silinder maju atau sebelum beralih ke langkah berikutnya. Sementara counter CTU menghitung jumlah siklus agar proses dapat berhenti otomatis saat target tercapai. Praktikan juga diperkenalkan pada penanganan kondisi gagal seperti time out sensor dan penggunaan stop sehingga sistem kembali ke keadaan aman saat terjadi anomali. Pada rangkaian leader PLC kita dapat melihat untuk inputnya di sini ada tombol start dan stop, kemudian ada sensor posisi silinder 1 yaitu A0 sebagai mundur, kemudian A1 sebagai maju. Sensor posisi silinder yang kedua yaitu B0 sebagai mundur dan B1 sebagai maju. Untuk outputnya yaitu solenoid S1 maju dan mundur dan solenoid S2 maju dan mundur. Fungsi timer TON memberi tunda saat urutan pindah langkah, kemudian fungsi counter itu berfungsi untuk CTU menghitung berapa kali siklus dijalankan, misalnya berhenti setelah 5 siklus. Kemudian untuk urutan kerja sistem yaitu contoh urutan gerakan yang diterapkan yaitu langkah perintah kondisi yaitu S1 maju setelah start ditekan. Yang kedua, timer 1 aktif saat silinder S1 mencapai sensor A1. Yang ketiga, S2 maju setelah timer selesai. Yang keempat, timer 2 aktif setelah S2 mencapai sensor B1. Kemudian yang kelima, S2 mundur setelah timer selesai. Yang keenam, S1 mundur setelah S2 mencapai sensor B0. Yang ketujuh, counter tambah 1 jika posisi kembali ke A0. 8, yang ke-8 proses ulang sampai counter sama dengan nilai yang ditentukan. Jika counter sudah mencapai target, maka sistem berhenti otomatis. Kemudian interlock keselamatan. Interlock diperlukan agar S1 tidak mundur saat S2 belum kembali. S2 tidak mulai maju jika S1 belum selesai. Untuk tambahan keselamatan yaitu emergency stop.
Timeout pada sensor jika gagal mendeteksi gerakan, maka otomatis stop. Kemudian ke ladder diagram, yaitu ada di sini rang start atau stop untuk memastikan sistem tetap on atau latching. Rung S1 maju, yaitu aktif saat tombol start dan A0 aktif. Timer 1 aktif setelah A1 terdeteksi atau S1 sudah maju penuh. S2 maju aktif setelah timer 1 selesai. Kemudian timer 2 aktif saat B1 aktif, S2 sudah maju penuh. S2 mundur, S1 mundur. Counter bertambah ketika posisi kembali ke awal A0 dan B0. Rung stop otomatis. Counter mencapai preset semua output off. Gunakan pointer tangan ke monitor saat menjelaskan demonstrasi trainer PLC. Dapat kita lihat di video selanjutnya. Pada video demonstrasi ini diperlihatkan bagaimana sistem kontrol otomatis 2 silinder pneumatik dapat dijalankan menggunakan PLC. Pertama, kita dapat melihat bahwa sebelum sistem mulai beroperasi, seluruh aktuator dan indikator berada dalam kondisi aman atau initial state. Kedua, silinder berada pada posisi mundur yang ditandai oleh aktifnya sensor posisi A0 pada silinder 1 dan B0 pada silinder 2. Hal ini menunjukkan bahwa PLC sudah siap menerima perintah dari operator. Selanjutnya, operator menekan tombol start yang berfungsi sebagai input logika untuk memulai seluruh rangkaian ladder. Setelah tombol start ditekan, PLC akan mengaktifkan coil untuk menggerakkan silinder 1 maju. Pergerakan ini dapat diamati secara langsung pada trainer board pneumatik, di mana silinder mulai bergerak dari posisi awal menuju posisi ujung. Pada saat silinder 1 telah mencapai ujung geraknya, sensor limit A1 akan mendeteksi keberadaan batang silinder dan mengirimkan sinyal logika ke PLC. Ketika sensor A1 menyala, PLC kemudian memicu timer 1. Timer ini menghitung durasi tertentu sesuai pengaturan pada ladder, dan tujuannya adalah memberikan jeda waktu untuk memastikan silinder 1 benar-benar berhenti dan posisi aman sebelum langkah berikutnya dilakukan. Selama timer 1 berjalan, gerakan silinder 1 akan tetap bertahan di posisi maju, dan lampu indikator output pada trainer akan memperlihatkan status tersebut. Saat timer 1 telah selesai, urutan logika berikutnya akan aktif, yaitu silinder 2 mulai maju, silinder 2 kemudian bergerak menuju ujung, dan saat posisi itu tercapai, sensor B1 akan memberikan sinyal ke PLC. Pada kondisi ini, timer 2 akan mulai bekerja sebagai jeda sebelum silinder 2 diperintahkan untuk kembali mundur. Timer 2 memberikan delay yang menjaga agar siklus kerja sistem tetap terkontrol dan tidak saling tumpang tindih antar gerakan aktuator. Jika timer 2 selesai dilakukan, silinder 2 akan mundur sehingga kembali ke posisi home dan sensor B0 aktif kembali. Setelah silinder 2 benar-benar berada pada posisi aman, PLC akan memerintahkan silinder 1 untuk mundur. Ketika silinder 1 telah mencapai posisi sensor A0, artinya seluruh langkah dalam siklus 1 kali pergerakan sudah lengkap. Pada saat inilah counter CTU akan menambah hitungan 1 siklus.
Konter diprogram hingga mencapai jumlah hitungan yang ditentukan sebagai batas operasi. Video ini menunjukkan bahwa konter akan terus bertambah setiap kali kedua silinder kembali ke posisi semula. Ketika konter telah mencapai angka preset, seperti misalnya 5 siklus, PLC akan segera otomatis memberhentikan semua output, dan sistem kembali pada keadaan aman seperti awal. Hal ini menunjukkan fungsi konter dalam membatasi operasi otomatis sesuai kebutuhan industri. Seluruh rangkaian ini menggunakan interlock keselamatan agar tidak terjadi gerakan yang berpotensi berbahaya. Misalnya, silinder 2 tidak akan diperbolehkan maju apabila silinder 1 berada pada posisi ujung. Silinder 1 tidak akan mundur sebelum silinder 2 kembali dengan aman ke posisi dasar. Jika tombol stop ditekan, semua coil akan mati dan sistem akan segera berhenti. Dalam video ini juga terlihat kondisi bahwa pada software PLC, indikator LED pada trainer board, dan gerakan fisik kedua silinder memiliki sinkronisasi yang tepat. Hal ini menegaskan bahwa program leader yang digunakan sudah bekerja sesuai dengan desain urutan kerja dan kriteria keselamatan. Dengan menerapkan timer dan konter, sistem pneumatik tidak hanya berjalan otomatis, tetapi juga lebih cerdas dan terkontrol karena mampu mengatur urutan gerakan dengan jeda yang pasti, menghitung jumlah siklus kerja tanpa menghentikan operasi secara otomatis saat target tercapai, kemudian menghindari tabrakan antar aktuator melalui interlock logika. Sekian yang dapat saya jelaskan dalam modul 10 ini, semoga bermanfaat.